Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, kali ini saya akan menyampaikan 7 ciri doa yang dijawab Tuhan. Kita sudah masuk kepada bagian yang ke-7, dan ini sekaligus yang terakhir. Besok dan seterusnya kita akan masuk kepada topik yang baru. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama bertitik tolak dengan membaca Matius pasal 8 ayat yang kedua sampai 3. Dikatakan demikian. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara atau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Jika kemarin bagian yang ke-6 dari 7 ciri doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa harus disertai dengan kerendahan hati. Dan kita juga bertitik tolak dari bagian ayat bacaan kita kali ini. Kerendahan hati dari seorang yang berpenyakit kulit mengerikan atau berpenyakit kusta ini terlihat dari bagaimana dia datang kepada Yesus dengan sujud menyembah. Ini modal yang harus kita miliki. Tidak boleh tawar-menawar Bapak Ibu Saudara ketika kita berdoa atau memohon kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian berikutnya, apa yang dikatakan oleh seorang yang berpenyakit kusta ini ketika dia sudah datang kepada Tuhan dengan sujud menyembah atau dengan segala kerendahan hati. Beliau berkata begini berikutnya, Bapak Ibu Saudara, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya ingin jelaskan dan tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, ini kan ceritanya orang kusta ini memohon belas kasihan Yesus, memohon mujizat, keajaiban, kesembuhan, ketahiran dari Yesus. Sekalipun kebutuhannya mendesak, sekalipun pergumulannya begitu berat dan besar, oleh karena diperhadapkan dengan sanksi sosial, tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Sekalipun diperhadapkan dengan sanksi hukum agama Yahudi, tidak boleh datang berbakti beribadah ke bait Allah yang ada di Yerusalem saat itu, atau ke sinagog orang Yahudi. Tetapi dia datang dengan kerendahan hati sekaligus berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau." Tolong diperhatikan dan disoroti kata-kata ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan, jika Tuhan mau. Bahasa lain atau sebutan lain, jika Tuhan menginginkan.
jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan berkenan. Kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat indah, sangat luar biasa dalam bentuk sikap atau ucapan kita ketika menghadap Tuhan. Ketika orang kusta ini berkata, jika Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, hal ini mau menunjukkan ketika kita menghadap Tuhan, tidak boleh kita mengatur Tuhan. Tidak boleh kita memaksa Tuhan. Tidak boleh kita mencoba mengintimidasi Tuhan. Tapi biarlah semua yang kita serukan, mohonkan dan doakan kepada Tuhan, biarlah terjadi oleh karena perkenanan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya berulang-ulang saya menyampaikan, ketika saudara dan saya berdoa memanjatkan permohonan kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, bukan berarti kita memaksakan kehendak kita, selera, keinginan, kemauan kita untuk mutlak disetujui oleh Tuhan atau dilakukan oleh Tuhan. Itu bukan doa yang benar, Bapak Ibu Saudara. Doa yang benar adalah bagaimana kita membangun relasi komunikasi dengan Tuhan yang semakin bijaksana menuntun pemimpin kita untuk semakin selaras sesuai dengan keinginan, kehendak, kemauan Tuhan atau apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mencoba untuk meracuni konsep berpikir, pengertian, pemahaman kita, sehingga mengganggu kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan, di mana mereka mencoba berkata, doa yang demikian adalah doa yang tidak memiliki kuasa, doa yang tidak memiliki power. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena kita berkata, jadilah kehendakmu, atau jika engkau berkenan, jika engkau mau, jika engkau menghendaki. Saya kasih tahu, itu bukan doa yang kurang iman. Itu bukan doa yang didasari dengan keraguan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita harus sadar, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh mengerti, kalau kita mengambil konklusi, kesimpulan, ketika kita berdoa dengan berkata, jadilah kehendakmu, jika engkau berkenan, jika engkau mau, menjadi doa yang tidak dijawab Tuhan. Saya mau kasih tahu, maka kita sedang melontarkan tuduhan kepada Yesus dengan berkata, Yesus juga menaikkan doa dalam eksistensi keberadaan sebagai manusia, doa yang kurang iman atau tidak beriman. Apa argumentasi saya berkata demikian? Karena kita tahu bersama, ketika Yesus dalam pergumulan yang begitu berat dan besar di Taman Getsemani, sampai kitab-kitab Injil memberikan informasi dan penjelasan bahwa keringatnya seperti titik-titik darah. Secara psikologi atau kejiwaan, bahkan secara medis, dokter mengambil konklusi dan kesimpulan kalau seorang itu sampai keringatnya seperti titik-titik darah, itu seseorang yang sedang diperhadapkan dengan pergumulan yang begitu berat dan besar.
susah, sulit, dan suka. Itulah yang dinarasikan terkait dengan Yesus di Taman Getsemani. Yesus menaikkan doa kepada Bapaknya. Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Sampai 3 kali diulangi doa yang sama. Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terlaksana. Dengan kata lain, saya ingin teguhkan dan meyakinkan Bapak Ibu Saudara bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, karena Alkitab adalah pemutus otoritas tertinggi kebenaran dalam hidup kita. Saya mau sampaikan, ketika saudara dan saya berdoa dan menempatkan kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak dan kemauan kita, itu adalah doa yang sangat disukai dan dikenal oleh Tuhan. Ketika kita belajar menempatkan kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak dan kemauan kita, yang mana kita sadar, tahu dan mengerti, kita terbatas mengerti, memahami apa yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kita yakin dan percaya dengan teguh bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan dalam hidup kita pasti adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh dengan harapan. Atas dasar itulah kitab Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap anugerah yang sempurna, pemberian yang terbaik datangnya dari Bapa segala terang, yang padanya tidak ada perbantahan dan pertukaran atau perubahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, jangan mengurangi bobot dari doa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan berkata, seperti orang yang sakit kusta ini dengan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Pertanyaan saya, ketika orang kusta ini berkata kepada Yesus, memohon kepada Yesus, meminta belas kasihannya, orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Apakah Yesus meresponi, menanggapi orang kusta ini? Ini menjadi jawaban bagi kita. Tentunya nanti kita lihat di dalam ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Perhatikan, Yesus mengulurkan tangannya kepada orang kusta. Ini sesuatu yang ajaib. Karena apa? Karena orang kusta itu tidak boleh berdekatan, apalagi bersentuhan dengan orang yang tidak sakit kusta. Dalam konteks ini tahir. Orang kusta itu disebut najis. Tapi karena ada sosok orang kusta yang datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati, ada seorang kusta yang datang kepada Yesus memohon dan meminta, jika Tuhan mau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pada akhirnya meresponi dengan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Bahkan sebelumnya Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Wah, ini jamahan yang ajaib, jamahan yang luar biasa, sentuhan yang didasari dengan kasih atau belas kasihan yang sangat mendalam. Dalam konteks ini Yesus harus kita mengerti dan pahami, pasti ada orang-orang sekitar yang barangkali mencoba untuk berargumen, ini siapa, kenapa dia menjamah orang yang sakit kusta, orang yang sedang najis.
Tapi Yesus tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan apa kata orang. Tapi Yesus hanya fokus melihat bagaimana orang kusta ini datang dengan sujud menyembah, datang dengan rendah hati, datang dengan tidak mengatur, memaksa Tuhan, dengan berkata, jika Tuhan mau, jika Tuhan menginginkan, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki. Ini adalah seruan yang sangat menyentuh hati Tuhan. Dengan kata lain saya tegaskan kepada kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, jangan pernah kita mencoba untuk mengintimidasi Tuhan, mengatur Tuhan, memaksa Tuhan menuruti maunya kita. Tapi katakanlah, jika Tuhan Yesus mau, jika Bapa di sorga berkenan, jika Roh Kudus menginginkan dan menghendaki. Ini adalah prinsip doa kita. Nah, sekarang begini Bapak Ibu Saudara, saya akan fokus untuk membahas terkait dengan perkataan dari orang kusta ini. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata-kata ini sangat menempelak dan mengena, menyentuh di hati saya. Saya tidak tahu apakah Bapak Saudara memiliki hati yang sama. Jika Tuhan mau, jika Tuhan inginkan, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan kata lain, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa, Tuhan punya power dan kuasa, otoritas yang sempurna untuk mentahirkan aku. Ketika seseorang berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, artinya dia berserah kepada keinginan kesukaan Tuhan. Dia tidak mencoba mengontrol, mengendalikan, mengatur, memaksa Tuhan. Tapi ditutup dengan sebuah kata-kata yang sangat manis dan indah yang dapat menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran berharga bagi kita ketika konteks berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Apa itu? Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya mau kasih tahu dalam konteks ini, orang kusta ini sama sekali tidak membuka ruang keraguan-raguan, kekhawatiran, kebimbangan akan kekuatan, kesanggupan, kehebatan, kuasa Yesus. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Tahu kan kapal laut? Kalau di Jabodetabek ada yang disebut dengan Tanjung Priok. Di Medan ada yang disebut dengan Belawan. Belawan kan? Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik. Kapal yang besar, tentunya kalau tidak ada problem dan masalah di bagian kapal itu termasuk mesinnya, maka hanya menunggu waktu dia akan sampai dari Tanjung Priok ke Belawan. Tapi coba kita bayangkan, buka hati pikiran kita, mencoba untuk mengerti dan memahami. Kapal yang besar dengan mesin secanggih apapun, siap menghadapi badai, topan gelombang yang besar. Bayangkan kapal itu memiliki kebocoran, barangkali hanya sebesar ibu jari kaki. Bayangkan Bapak Saudara, apa yang terjadi dengan kapal itu? Saya yakin kalau kita ngotot berkata kapal itu akan sampai ke Belawan, tanpa kita menutup bocor yang ada di kapal itu, saya yakin tidak akan ada yang berani naik kapal itu. Sekalipun bocor
bocornya kecil. Karena lambat atau cepat, hanya menunggu waktu. Apalagi kalau dari Tanjung Priok menuju Belawan kurang lebih 3 hari. Kalau sebesar ibu jari dibiarkan bocor di badan pesawat itu, yang mana air lebih tinggi daripada bocor itu, saudara dikasih Tuhan, maka kapal itu akan terbebani dan akhirnya nanti akan dipenuhi dengan air, sehingga akhirnya menghambat laju perjalanan, bahkan menghambat merintangi untuk sampai dari Tanjung Priok sampai kepada Belawan. Apa yang saya sampaikan dari ilustrasi ini? Bapak Ibu Saudara, sama seperti kapal yang besar itu, ketika ada yang bocor di badan atau bagian kapal itu, maka tidak akan sampai ke tujuan. Demikian juga dengan kita. Salah satu hal yang merongrong, merusak, meruntuhkan, menghancurkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, oleh karena kita izinkan dan biarkan secara sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, kebocoran di dalam hati dan hidup kita. Kebocoran tentang apa? Tentang kita buka celah keraguan-raguan dan kebimbangan. Kemarin Bapak Ibu Saudara saya sudah menyampaikan, kalau tidak salah ada 9 penghalang doa. Salah satu di antaranya adalah keraguan atau kebimbangan. Itu sebabnya saya sudah menyampaikan prolog dari khotbah-khotbah saya. Apa yang kita pelajari ini ketika negatifnya tanda petik di sana, penghalang kan, itu diputar balik, maka jawabannya ciri-ciri doa yang dijawab Tuhan itu ketemu. Kalau kemarin kita bahas penghalang doa adalah kebimbangan dan keraguan, maka yang ketujuh yang menjadi puncak dari ulasan kita bagian terakhir ini, 7 ciri-ciri doa yang dijawab oleh Tuhan adalah yang terakhir, doa harus disertai dengan keyakinan atau kepercayaan. Itu jawabnya. Kenapa saya berpikir tolak dari ayat ini? Supaya langsung kita lihat peristiwa yang terjadi dipraktikkan oleh seorang anak manusia bernama, di sini disebutkan namanya, yang sedang dalam posisi dia butuh pertolongan Tuhan. Dia datang kepada Yesus dan memohon, meminta kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan ingin, Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dalam konteks ini saya melihat Bapak Ibu Saudara, sedikit pun, seinci pun, sesaat pun, orang kusta ini tidak membuka ruang keraguan-raguan dan kebimbangan dalam hatinya. Dia yakin betul, dia percaya sungguh Yesus dapat, sanggup, mampu untuk melakukannya. Ketika Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir, itu kan jawaban daripada pokok doanya. Apa itu jika Tuhan mau? Jawabannya, Yesus mau. Tuhan dapat mentahirkan aku, jadilah engkau tahir. Berarti dua-duanya jawab. Dengan kata lain saya disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, inilah kehebatan, keluar biasaan, kedahsyatan daripada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Dia tidak hanya mau menolong kita, dia tidak hanya berkenan menolong kita, tetapi dia juga sanggup dan mampu, dapat dan bisa menolong kita. Itu sebabnya saya sangat suka dengan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Saya baca dulu untuk kita ya.
Saya suka sekali dengan ayat ini. Tolong Bapak Saudara catat. Mazmur. Mari buka bersama saya. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Dikatakan demikian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Ayat yang ketiga bagian B, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Ini gambaran dari masalah yang dahsyat, masalah yang begitu berat dan besar, masalah yang begitu sulit, sukar dan susah. Itu gambarannya. Sebab itu kita tidak perlu takut sekalipun apapun itu. Kaitkan, kontekstualkan dengan kita menarik kepada diri kita masing-masing. Sekalipun apa sekarang Bapak Ibu Saudara, sekalipun apa, dikatakan sebab itu kita tidak akan takut, sebab itu kita tidak akan bimbang, sebab itu kita tidak akan ragu. Karena apa? Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya baca ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senang mau menolong kita dan sanggup mampu menolong kita. Temukanlah Tuhan yang demikian dalam hidup kita. Kalau orang dunia seringkali, contoh, ada yang berkata di sini, Pak Pendeta, saya mau menolong Bapak, tapi mohon maaf, saya tidak mampu. Manusiawi sekali Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya, Pak Pendeta, saya mampu atau sanggup menolong Bapak, tetapi saya tidak mau, saya tidak berkenan, saya tidak tergerak dan terbuka hati saya. Ini contoh Bapak Saudara ya, jangan ditarik kemana-mana. Itulah keterbatasan dan ketidaksempurnaan manusia. Mau menolong tapi tidak mampu menolong, mampu menolong tapi tidak mau menolong. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang lengkap, komplit dan sempurna. Dia mau menolong kita dengan senang hati, bahkan dia sanggup menolong kita, karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan ketika kita memohon meminta. Kuasa Allah bekerja dengan dahsyat di dalam dan melalui hidup kita. Saya mau memberikan contoh kepada kita terkait seorang bapak yang datang kepada Yesus. Mari buka bersama saya Matius pasal 9. Markus pasal 9. Sudah? Markus pasal 9 ayat 17. Mari buka bersama saya Bapak Saudara. Markus 9 ayat 17. Setelah itu 21 sampai 24. Markus 9 ayat 17. Dikatakan begini. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru,
anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi di sini ada seorang bapak membawa anaknya kepada Yesus karena kerasukan roh yang menyebabkan anak itu bisu, tidak bisa berkata-kata. Ayat 21. Mari perhatikan 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, maksudnya jawab sang ayah, sejak masa kecilnya. Bayangkan betapa menderitanya anak ini. Sejak kecil, tidak dikasih tahu di sini umur berapa, tapi paling tidak tahunan dia mengalami kerasukan roh dan hanya awa membisukan, dia tidak bisa bicara. Inilah keadaan yang dialami oleh anak dari sang bapak ini. Apa yang terjadi? Ayat 22. Dia kembali menjelaskan sang ayah, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, butuh proteksi yang super hati-hati. Karena apa? Karena seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Hanya bisa berbahaya. Kalau diseret oleh roh yang merasuknya ke dalam air, bisa tenggelam, bisa mati. Kalau tidak dijaga dengan sangat hati-hati. Kalau diseret ke dalam api, bisa terbakar, bisa mengalami kematian. Risikonya sangat tinggi, penyakit ini sangat berat. Apa yang terjadi? Sebab itu, perhatikan baik ini ayat 17, ayat 21, 22. Sebab itu, ini kata-katanya berbeda dengan yang tadi, orang yang sakit kusta. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kata tolonglah kami, kasihanilah kami bagus. Memang begitu sikap kita kalau datang kepada Tuhan. Kita minta tolong kepada Tuhan, kita memohon belas kasihan Tuhan, itu benar. Tapi kata-kata sebelumnya ini sangat mengganggu dan meracuni. Kenapa? Perhatikan baik. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Halo Bapak Ibu, jangan-jangan ini adalah perwakilan dari masing-masing kita saat ini. Ketika kita datang kepada Tuhan memohon dan meminta, kita berkata seperti Bapak ini, dia terdesak, dia butuh pertolongan karena anaknya yang dicintai dikasihinya kerasukan roh yang membisukan dia, tidak bisa bicara. Dia datang, dia membawa masalahnya kepada Yesus. Tapi ketika sudah datang kepada Yesus, dia jelaskan, dia terangkan sejak kapan anak itu demikian dan apa yang terjadi, bahaya apa yang akan mengancam nyawanya. Dia terangkan semua. Memang perlu kita terangkan pergumulan, keluh kesah, persoalan kita kepada Tuhan. No problem, tidak ada masalah. Kita curhat dengan Tuhan, tidak ada masalah. Bahkan saya sarankan dan usulkan, biasakanlah curhat dengan Tuhan. Karena kadang-kala kalau kita curhat dengan orang lain, ada banyak orang yang bocor mulut, mulut ember. Justru makin membuat masalah makin runyam, bukan makin selesai. Kalau itu kita sampaikan, kita curhat kepada orang yang tidak tepat. Tapi kalau sahabat yang baik, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Udah curhatlah dengan dia, karena sahabat sejati yang mensupport engkau dan aku bisa dikala kita sulit, sukar dan susah. Dia curhat kepada Tuhan, dia beberkan pergumulan, masalah, kesukaran, beban hidup, dia sampaikan kepada Tuhan. Tapi ada racun yang dia sampaikan. Apa itu? Ayat 22 ini tadi. Sebab itu, artinya sebab ada masalah yang kuhadapi terkait
kerasukan roh dan membisukan, dia membahayakan, mengancam nyawanya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Inilah problemnya, masalahnya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Berbeda, kontradiksi dengan orang kusta. Kalau orang kusta tadi, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tapi bapak yang satu ini, anaknya kerasukan roh dan yang membuatnya jadi bisu. Dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Adakah kita menghadap Tuhan, mengajukan permohonan, doa, permintaan kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Halo saudara, kalau kita berdoa demikian kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan kecewa, patah arang, putus asa kalau kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Karena kemarin Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Orang yang ragu, orang yang bimbang, janganlah mengira ia akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang bimbang dan ragu. Itu sebabnya kita butuh mendengarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Biarlah iman kita bertumbuh, iman kita itu makin kokoh, makin didewasakan, supaya kita jangan ada ruang atau celah keraguan-raguan dan kebimbangan. Sama seperti kapal itu tadi tidak akan sampai ke tujuan kalau ada bocor. Tutuplah bocornya, maka kapal akan bisa berlayar sampai ke tujuan. Tutuplah celah keraguan-raguan, tutuplah celah kebimbangan, supaya doa-doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Bukankah Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin, bukan bila dengan ragu, bukan bila dengan bimbang, tapi bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa yang terjadi dengan bapak ini? Perhatikan ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Engkau di situ kan maksudnya Yesus. Kan bapak ini tadi berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Yesus memprotes. Yesus memberikan respon dan tanggapan kepada bapak ini, sang ayah ini. Katamu, jika engkau dapat. Artinya, Yesus meluruskan sang ayah ini. Kalau engkau butuh mujizat, butuh pertolongan, butuh kuasa Tuhan, jangan engkau berkata demikian, kira-kira demikian maksudnya. Jika engkau dapat, ini kritikan, ini nasihat. Engkau ketika mau meminta kepadaku, jangan dengan sikap hati yang ragu-ragu dan bimbang. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang disimpulkan oleh Yesus? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apa respon Bapak ini? Menarik ini Bapak Saudara, menarik. Ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Inilah sikap hati yang bagus. Dia segera berteriak karena dia disadarkan oleh Yesus. Apa katamu? Jika engkau dapat, dikoreksi dia. Dia segera berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang kurang atau tidak percaya ini.
Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, tapi hati kita masih diwarnai, masih ada celah atau ruang keraguan-raguan, saya mau tandaskan dan tegaskan kepada kita, yang lebih baik kita lakukan adalah seperti Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pulihkan dulu relasi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lanjutkan doa-doa kita kalau kita masih diwarnai dengan keraguan-raguan atau kebimbangan. Nangkap maksudnya saudara? Kenapa kita perlu pulihkan dulu relasi hubungan kita dengan Tuhan? Karena sia-sia, tidak ada gunanya. Yakobus berkata, orang yang bimbang dan ragu janganlah mengira atau menganggap dia akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Keraguan-raguan, kebimbangan adalah racun dari doa. Keyakinan dan kepercayaan adalah kunci dari jawaban doa. Buat itu menjadi status. Keraguan-raguan atau kebimbangan adalah racun atau musuh doa. Tetapi keyakinan atau kepercayaan adalah kunci jawaban doa. Buat itu status, ditulis. Saya ulangi kembali, ini bagus sekali kalimatnya. Keraguan-raguan atau kebimbangan adalah racun atau musuh doa. Tetapi keyakinan atau kepercayaan adalah kunci jawaban doa. Itu sebabnya kemarin saya sudah sampaikan kepada kita. Mari kita buka Roma pasal 14 ayat 23. Mari buka bersama saya. Roma 14 ayat 23. Ayat ini tidak boleh kita abaikan Bapak Saudara, makanya saya sebut dengan ayat hafalan. Roma 14 ayat 23 dikatakan demikian. Tetapi barang siapa yang bimbang, ragu, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Jadi kalau kita makan pun, tapi kita bimbang, kita ragu, kita berdosa. Kenapa berdosa? Bahkan dikatakan di sini ia dihukum. Kenapa? Karena melakukannya tanpa atau tidak berdasarkan iman. Jadi kalau saudara makan sesuatu ragu-ragu, buat apa didoakan amin? Amin itu kan ya, pasti, yakin, sungguh-sungguh, kan itu arti amin. Kalau kita sudah mendoakan makanan, tapi ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara medis kita tinggalkan. Kalau kita sudah kolesterol, jangan lagi dipakai, dimakan, dinikmati makan makanan yang makin membuat makin meningkat kolesterol kita. Karena dokter juga dipakai Tuhan. Salah seorang dari penulis kitab Injil adalah Dr. Lukas. Dipakai oleh Tuhan juga untuk menjadi berkat. Saudara dikasih Tuhan. Artinya kita jangan mencobai Tuhan. Kalau kita sudah tahu di titik mana kita yang lemah, kalau memang sudah pulih dan sembuh, silakan. Tapi yang jelas kalau kita melakukan segala sesuatu didasari dengan kebimbangan dan keraguan, kita justru mendapat hukuman. Kita justru berdosa. Kenapa? Ayat yang ke-23 bagian B. Perhatikan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Disinilah saya munculkan satu kalimat. Berdosa di dalam doa. Kok bisa Pak Pendeta berdosa di dalam doa? Ketika kita berdoa tapi kita bimbang dan ragu, kita berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti Matius 21 ayat 22. Ayat hafalan Matius 21 ayat 22. Mari buka bersama saya.
Matius pasal 21 ayat 22. Ini menarik sekali kata-kata ini. Sudah Bapak Ibu Saudara, Matius 21 ayat 22. Mari kita baca sama-sama, karena ini ayat yang sangat bagus. Ayat hafalan Bapak Ibu Saudara, hafal ya. Matius 21 ayat 22. Ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ada di sini kata-kata yang sangat penting kita soroti. Dengan penuh kepercayaan. Tahu artinya dengan penuh kepercayaan? Dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak bimbang. Itu maksudnya. Apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada kita saat ini. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam doa kita didasari dengan keyakinan dan kepercayaan. Ingat, jangan lupa, iman adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari pengharapan. Pengharapan kita itu kita wujud nyatakan di dalam doa, permohonan, permintaan, seruan kepada Tuhan. Pengharapan kita itu kita rindukan menjadi sebuah realita kenyataan. Maka dasarnya dari pengharapan, di mana kita memohon kepada Tuhan mengharapkan sesuatu, maka dasarnya adalah iman. Makanya Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya Alkitab itu sangat indah. Kitab Habakuk berkata, orang benar hidup oleh percayanya. Kitab Roma berkata, orang benar hidup oleh iman. Kitab Galatia berkata, orang benar hidup oleh iman. Kitab Ibrani berkata, orang benar hidup oleh iman. Saudara-saudara dikasih Tuhan, berjalan, berdiri, melangkahlah dengan iman. Jangan bimbang, jangan ragu. Lihatlah apa yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah puncak dari 7 ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Genap hari ini